Alhamdulillah, Alhamdulillah, Dzil Fadlil Azim, Alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa selalu bersyukur atas segala nikmat, maunah dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Hari ini di tempat ini Allah masih memberi iman kepada kita sehingga kita masih mau melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di tempat ini, di wilayah ini, di negara ini kita dalam keadaan aman. Banyak saudara kita yang saat ini dalam penderitaan, terutama saudara kita yang ada di Palestina, yang sekarang digempur dan setiap hari tidak kurang dari 10 sampai 50 nyawa hilang dibombardir oleh kaum Yahudi. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Marilah kita senantiasa selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita agar supaya kita menjadi hamba Allah yang mampu mengaktualisasikan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita, sehingga kita dijamin oleh Allah kebahagiaan kita, kebahagiaan dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan satu hadis. Hadis Nabi yang berbunyi, An Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadi, fa in lam yastati fa bilisanihi, fa in lam yastati fa biqalbihi, fa innahu ataful iman. Rawahul Muslim. Makna hadis ini artinya kalau kita sederhanakan, man ra'a minkum mungkaron, barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, fal yughayyir, hendaknya dia berupaya merubah, biyadihi dengan tangannya, wa bilisanihi kalau tidak mampu, wa bilisanihi dengan mulutnya, dengan perkataannya, kalau tidak mampu dengan hatinya. Dan yang terakhir ini adalah grade keimanan yang paling rendah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita urai hadis ini. Man ra'a minkum mungkarun, barang siapa yang melihat kemungkaran. Jadi hadis Nabi ini dimulai dengan man, dan man ini berarti kepada siapa saja. Para ulama membatasi kepada man, yang dimaksud man di sini adalah orang yang sudah mukallaf. Kalau anak kecil belum. Jadi orang yang dewasa. Ukuran mukallafnya kita rata-rata 15 tahun ke atas. Ra'a minkum. Ra'a maknanya para ulama mengatakan melihat atau mendengar atau mengetahui. Bisa saja kita tidak melihatnya, tetapi kita tahu. Sekarang instrumen untuk tahu banyak. Media digital banyak. Hampir setiap kita itu punya Facebook, punya WA, punya telepon. Itu media kita untuk mengetahuinya. Jadi kalau kita tahu, kayak kita misalnya contohnya sekarang saudara kita yang di Israel, apakah kita tahu langsung? Tidak.
melalui media, tetapi sudah terkategori ro'a. Jadi kita tahu sudah. Jadi kalau kita mengetahui, baik melihat langsung atau mendengarkan atau membaca dari informasi-informasi, mungkaron, sebuah kemungkaran. Apa yang dimaksud dengan mungkar? Kemudian di istilah diingkari. Mungkar itu sesuatu yang diingkari. Yang diingkari itu yang harus tidak boleh dilakukan. Apa yang tidak boleh dilakukan? Sesuatu yang buruk dan jahat dan akal tidak menerima terhadap kenyataan itu mungkar. Kalau bahasa agamanya semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu mungkar. Jadi kemungkaran itu semua yang dilarang, karena memang keburukan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalam perintah agama itu menyuruh keburukan. Semua perintahnya kebajikan. Walaupun terkadang itu buruk menurut pandangan kita, kepada seseorang itu bisa jadi tidak buruk. Boleh dilarang kepada kita, kepada seseorang bisa jadi tidak dilarang. Salah satu contoh misalnya, kita itu wajib berpuasa. Dan orang yang tidak berpuasa dan mampu melakukannya itu berarti mungkar. Tapi bagi orang sakit, itu tidak menjadi kemungkaran. Karena itu maka, tetapi pada dasarnya sesuatu yang buruk dan jahat dan akal itu tidak menerima kepada kenyataan itu adalah kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaron. Barang siapa yang melihat, mendengar dan mengetahui, bahasa sederhananya begitu, sebuah kemungkaran, sesuatu kejahatan dan keburukan, fal yughayyir, maka rubahlah. Merubah ini bisa dua makna, merubah atau mencegah. Kalau dalam bahasa hukum itu melakukan bentuk tindakan dan pencegahan, preventif. Ada tindakan, seperti kita di lampu merah itu melanggar lampu merah, maka pencegahannya adalah tindakan, ditilang kita, itu pencegahan. Tetapi kalau belum terjadi, nah ini itu tindakan namanya. Kalau belum terjadi itu pencegahan, preventif. Sebelum sakit ya kita menjaga kesehatan. Tetapi kadang kita unik, manusia ini unik. Sesuatu yang memang buruk, tak sadar itu buruk tapi tetap dikerjakan. Contoh, rokok. Kalau ditanya, setiap orang kan mengatakan kalau rokok buruk, tetapi dikerjakan. Itu keunikan. Walaupun dalam agama rokok itu masih ikhtilaf, tapi pada dasarnya menurut medis itu tidak baik. Ya, jadi man ra'a mungkaron, kemungkaran. Fal yughayyir biyadi, maka tindakan perubahannya adalah dengan biyadi, dengan tangan. Kalau mampu. Ulama mengatakan itu yadun ini kekuasaan. Jadi penguasa kalau begitu. Jadi yadun ini maknanya lebih kepada orientasi pengusaha, penguasa. Bagaimana bentuk mencegahnya penguasa? Satu, dalam bentuk programnya tidak boleh mengarah kepada program kemaksiatan. Pemimpin ini berat. Dari kita kepala keluarga, kalau ada anggota keluarga berbuat kemungkaran, kita diam walaupun tidak melakukan, dosa kita. Yang pertama akan ditanya oleh malaikat adalah kepada keluarga. Mengapa Anda tidak mencegah padahal Anda punya kekuasaan untuk mencegahnya? Penguasa, pemimpin di dalam keluarga, di dalam kelas yang lebih naik lagi, RT RW. RT bertanggung jawab kepada semua warganya. Kalau warganya itu melakukan kemaksiatan, diam, walaupun dia tidak melakukan, dia ikut dosa. Sama juga dengan RT. Kepala desa.
Kan kita itu pikirannya kalau jadi pimpinan mikir fasilitas. Tidak mikir apa impact tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Jadi bupati, jadi gubernur lebih luas dan lebih lama pertanyaannya oleh malaikat, kemana dan bagaimana. Kita jadi kepala sekolah, semua struktur dan pengembangan sekolah kita bertanggung jawab. Kalau ada yang korup, walaupun sedikit tapi diam, pura-pura tidak tahu, maka catatan malaikat tidak ada yang bolong-bolong. Ini. Jadi yang pertama yadun ini penguasa. Sama dengan yadullah, tangan Allah, tangan atau untuk Allah kekuasaan Allah. Fa in lam yastati, kalau dia bukan penguasa, fa bilisanihi, dengan mulutnya. Mulut ini kata ulama ada mulut dan tulisan, ada perkataan dan tulisan. Kalau tidak mampu dengan perkataan, tulisan. Sebarkan berita-berita positif dan jangan terima berita-berita hoax di media-media sosial, Facebook, WA. Kadang kita ikut menyebarkan berita yang tidak benar. Ada orang dihujat malah kita menyebarkan hujatannya. Padahal belum diverifikasi. Itu nanti di malaikat, di akhirat nanti akan menerima catatan yang tidak kita merasa berbuat buruk, tetapi punya catatan buruk. Karena dengan tidak sadar kadang kita menyebarkan, men-share, kalau bahasa sekarang, men-share berita-berita yang belum divalidasi kebenarannya. Walaupun benar tapi buruk, kalau disebarkan pasti menyakitkan orang yang diberitakan. Karena itu maka keburukan tidak boleh disebarkan, walaupun itu kebenaran. Tulisan, tangan, dan lisan perkataan. Nah ini, kalau tidak mampu maksudnya begini. Kalau dilakukan, dia akan berakibat kemudaratan yang lebih besar. Saya akan ngomong kepada kepimpinan saya kalau ngomong dipecat saya, tidak usah ngomong. Walaupun pimpinannya berbuat kemungkaran. Kalau sekiranya saya ngomong itu saya dipecat. Tetapi kalau mampu harus dilakukan. Fa in lam yastati fa bilisanihi, dan yang terakhir jalan alternatifnya diam. Diam dalam pengertian fa biqalbihi, dengan hatinya harus menolak, tidak setuju terhadap perbuatan kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang. Yang pertama, yang kedua harus berniat suatu saat mampu untuk memperbaiki, akan memperbaikannya. Ini yang namanya fa illam yastati fa biqalbihi, dengan hatinya. Harus ada inisiatif. Minimal inisiatif. Kalau paham, ngerti sampah itu bikin banjir, jangan diam. Kalau diamnya kita menyebabkan banjir, diamnya kita dosa. Karena kita membiarkan kemungkaran. Kemungkaran ini yang menyebabkan kejahatan dan keburukan itu mungkar. Bagaimana merubahnya? Yaitu dari kekuasaan, dari kualitas kemampuan. Dan hati kita, kemungkaran itu kan mulai dari kita. Kemungkaran yang paling kecil, kemungkaran hati. Iri, dengki. Siapa mulai? Ibda' binafsi. Jadi bisa dengan dakwah, bisa dengan perintah bagi penguasa, bisa merubah mulai dari kita sendiri. Bagaimana kita membantu saudara kita di Palestina misalnya? Ya kita tidak harus ke sana. Kalau ke sana tidak punya kemampuan, walaupun niat jihad, ya mati tidak ada gunanya. Mari kita nyumbang, peduli, menyebarkan berita-berita bahwa telah terjadi kemungkaran. Kita benci kepada mereka yang menghancurkan saudara kita sesama muslim di Palestina. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran bagaimana kemudian kita harus berusaha untuk mencegah dan merubah sebuah kemungkaran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi bahan renungan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wal asri innal insana lafi khusr
ilal ladzina amanu wa amunus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.